Uh, ini kita akan membicarakan tentang mengulat Abenomics, negara menguat, ekonomi melemah, dan tantangan gerakan rakyat. Kita juga uh, mendatangkan narasumber dari beberapa ragam. Ada Mas Mukhtar Habibi, Mas Ken Budha Kusumandaru, dan juga Jaya Darmawan dari Helios. Nah, uh, sekarang sama teman-teman yang hadir di sini, saya asumsikan mengikuti kondisi pemberitaan Indonesia akhir-akhir ini, juga resah dengan keadaan akhir-akhir ini, terkhusus tentang ekonomi yang semakin melemah dan juga peran negara yang menguat, terlebih dalam represivitasnya oleh aparat. Uh, nah, sekarang para narasumber apakah sudah ada di sini? Kiranya boleh uh, berkata-kata terlebih dahulu. Ada Mas Kendaru udah di sini ya. Mas, Halo, selamat sore halo, halo. kawan-kawan. Sore, Kendaru. Terdengar, terdengar. Kabarnya gimana, Mas? Sore hari ini? Baik, Oke, terima kasih syukurlah, sudah syukurlah. diundang untuk bicara di sini. Kami yang uh, merasa terhormat bahwa Kendaru apa Mas Kendaru menyempatkan waktunya untuk di sini. Uh, Terus, apakah Mas Jaya Darmawan sudah hadir di sini sama kita? Oke. Kalau begitu, uh, saya kasih latar belakang dulu kenapa kita memilih topik ini dan kenapa urgensi dari pembahasan uh, kita di topik ini sebelum kita masuk pada para narasumber ya. Uh, Beberapa hari ini kita melihat ada gejolak demonstrasi yang diinisiasi oleh mahasiswa BEM dan juga menjalar di kota-kota lain, nggak cuma di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Malang, dan juga uh, ketika demonstrasi ini diterima oleh negara, negara memberikan respon oleh represif aparat dan juga mengintimidasi, baik itu lewat langsung datang ke kampus ataupun menghadang para demonstran untuk datang ke titik demo. Kita juga melihat bahwa beberapa tahun ini banyak badan-badan dan lembaga yang dibangun untuk mengonsentrasikan kapital. Kita sebut saja Daya Agata Nusantara atau Danantara. Uh, ini sebagai sebetulnya holding super dari gabungan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang justifikasinya berasal dari pasal 33 tentang sumber daya air dan mineral dipelihara oleh negara. Kita juga melihat banyak kebijakan-kebijakan yang tampak populis, yang diperuntukkan untuk oleh orang banyak, seperti makan bergizi gratis dengan segala carut marutnya, dan juga Koperasi Desa Merah Putih yang sampai sekarang berjalan proses rekrutmen manajerialnya. Di satu sisi, ya, ekonomi rupiah semakin melemah. Kita melihat hari-hari ini banyak pemberitaan dan juga banyak teman-teman kita yang membagikan uh, perbandingan rupiah dengan kurs dolar yang semakin semakin menurun sampai mencapai angka 18.000.
di awal pemerintahan Prabowo itu sekitaran 15 ribuan. Di sini uh, kami dari KPA Alternatif melihat bahwa ekonomi pertama semakin melemah, semakin banyak ketidakpastian untuk hidup, entah itu dari rumahan, entah itu dari uh, kebutuhan pembelian bahan pokok, ya kan? Dan bensin non subsidi yang dinaikkan harganya hampir 30%. Dan tapi di sisi lain juga peran negara semakin menguat, entah itu di ekonomi dalam tadi mengal, mengalirkan kapital kemana, mengonsentrasikan kapital kemana, dan juga di tahun lalu pada kalau tidak salah pada hari pembentukan TNI, ya kan, Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia merencanakan untuk menambah batalion selama 750 untuk beberapa tahun ke depan. Di sini peran negara jelas ingin menguatkan dari sisi uh, kebijakan ekonomi, ya, dan juga mengamankannya atau uh, membersamainya, kita sebut aja, dengan kehadiran aparat, entah itu polisi untuk menjaga para demonstran, atau juga TNI di tempat-tempat proyek strategis nasional seperti di Papua. Nah, dari latar belakang seperti itu, maka kita ingin memahami apa apa sih yang sebenarnya disebut oleh uh, para pakar atau perbincangan ini Prabowonomics. Ada beberapa orang yang ingin memoles citra Prabowonomics ini. Saya mencatat setidaknya ada satu, yaitu Fahri Hamzah, ketika menulis di Kompas. Dia bilang bahwa Prabowonomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan, tesis, yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial. Salah satu uh, polesan dari proponen pendukung Prabowonomics. Tapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa Prabowonomics ini tidak menghadirkan tadi kepastian, jaminan sosial, dan segala macamnya untuk rakyat. Untuk topik ini, kita sudah menghadirkan beberapa narasumber. Para narasumber apakah sudah ada di sini? Mas Jay Darmawan, Mas Mutar Alibi. Tadi Mas Kendaro kita udah bersama sedikit. Pinjam ya. Mas Jay Darmawan. Halo, halo. Halo Mas. Mas Jay Darmawan ini salah satu peneliti dari Lembaga Selios. Uh, Halo teman-teman. Selamat halo, sore. halo. Sore, sore Mas Jay Darmawan. Ya. Mas Jay Darmawan, setelah tadi saya uh, memaparkan sedikit tentang kondisi uh, Indonesia seperti ini yang singkat, apa Mas Jaya Darmawan ada tambahan sedikit atau Mas Jaya Darmawan ada poin-poin yang ingin tonjolkan apa? Ya, Ya, silakan Mas silakan Mas. Robi, berarti saya boleh paparan kali kali ya. Silakan Mas. Oke, saya teman-teman selamat sore. Terima kasih Mas Mukhtar Habibi dan teman-teman yang lain. Eh, Semoga sehat selalu. Senang sekali diundang teman-teman. Kemarin ditelepon sama Ucok untuk bareng-bareng diskusi di forum ini ya. Dan ternyata temanya Prabowonomics. Saya juga baru tahu di
poster gitu ya. Saya sambil share mungkin ya. Oke, sebentar. Oke. Ini sebenarnya presentasi yang berasal dari diseminasi laporan kami yang terakhir, laporan ketimpangan 2026. Semoga sedikit banyak nanti bisa menjawab ya dinamika atau diskursus soal apa itu Prabowonomics, atau sebenarnya Prabowonomics itu yang saat ini kita rasain kayak gimana sih kayak gitu. Nah, tapi kita pakai PPT laporan ketimpangan. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, sip. Eh, jadi ya benar, Prabonomics seperti halnya Jokowinomics ya, beberapa tahun yang lalu kita sering didengarkan. Kalau bapaknya kan Sumitronomics, ya ya kan muteknya ya Sumitronomics sebenarnya jejaknya lebih mudah ditrace karena memang seorang ekonom, bapak dari Prabowo, dan ternyata ada liputan Tempo ya terkait dengan Sumitronomics gitu. Dan menarik juga karena beliau salah satu dari mafia Berkeley yang akhirnya mendirikan Fakultas Ekonomi UI, yang di dalam gagasannya juga banyak apa ya, banyak terkait dengan sosialisme ekonomi gitu ya, atau sosialisme pada umumnya. Nah, bagaimana dengan anaknya gitu ya, Prabowonomics ya. Saya belum banyak baca bukunya, tapi mungkin saya akan lebih banyak menganalisis dari sisi data ketika ekonomi di masa pemerintahan Prabowo ini berlangsung gitu ya. Karena kalau cuma jargon-jargon, gagasan saja termaktub di dalam buku, tapi data dan kebijakan itu berbicara lain, saya kira data dan kebijakan yang real di masyarakat itu lebih jujur daripada hanya jargon dan diskusi oleh para elit ya gitu ya. Ini teman-teman, sebenarnya ini kondisi di mana uh, riset ini teman-teman bisa baca ya secara utuh di web Celios, dan kita baru rilis di awal tahun, sekitar di bulan Februari atau Maret. Nah, ternyata dari data yang kita himpun dan tentunya di masa Prabowo di tahun 2025 kita bandingkan dengan data di tahun 2026, kondisinya itu memburuk. Kondisinya memburuk. Jadi kalau di tahun 2024, terakhir kita ngerilis laporan ketimpangan itu di tahun 2024, itu ketika kita mengolah data Forbes, data 50 orang terkaya se-Indonesia, itu 50 orang terkaya itu setara dengan 50 juta orang se-Indonesia kekayaannya. Sedangkan sekarang di tahun 2026, kalau tidak salah kita ambil data di Januari atau Februari 2026, itu memburuk menjadi 55 juta orang Indonesia. Sehingga dari sisi kekayaan kita semakin timpang. Nah, termasuk akhirnya kalau mau ini ya, upah buruh gitu ya, kita bandingkan dengan penambahan kekayaan orang super kaya, itu ternyata jauh sekali perbedaannya. Buruh setiap hari hanya naik 2.000, sedangkan orang super kaya dia kekayaannya itu naik hingga 13,4 M atau 13,5 M. Nah, ini saya kira secara real sedikit banyak menggambarkan apa itu Prabowonomics. Dan salah satu ciri-ciri yang lain selain ketimpangan kekayaan, Prabowonomics itu identik dengan akhirnya meneruskan apa yang dilakukan Jokowinomics dan mungkin juga presiden-presiden sebelumnya, bahwa sektor ekstraktif itu masih sangat dominan dalam proporsi kekayaan orang super kaya. Bahkan datanya memburuk. Kalau 2024 kita dapat 50 orang terkaya itu proporsinya 56% dari ekstraktif,
di situ ada sawit, di situ ada batu bara, di situ ada pembangkit listrik energi batu bara, energi gas, termasuk pertambangan-pertambangan di semua daerah di Indonesia gitu ya. Itu ternyata datanya memburuk, menjadi 58%. Nah, ini ciri-ciri kedua dari Prabowonomi. Selain ketimpangan kekayaan, tapi juga kekayaan itu berbeda dengan apa yang ada di negara-negara maju, misalkan US, Europe gitu ya. Itu cenderung kekayaannya itu berasal dari sektor jasa, keuangan, atau ekonomi digital. Sedangkan di Indonesia masih sangat didominasi oleh sektor ekstraktif, yang mana eksternalitas negatifnya atau dampak negatifnya yang ditanggung oleh non pengusaha, bukan pengusahanya alias masyarakat, itu lebih besar. Nah, ini teman-teman gambaran singkat ya, saya tidak mau elaborasi terlalu lebar gitu ya. Yang jelas ada dua ciri-ciri itu salah satunya. Selanjutnya ini klasemennya teman-teman. Kalau kita nonton Piala Dunia gitu ya, nggak tahu jagoin siapa, Robi. Persema Arema Malang nggak ikut ya gitu ya, Indonesia nggak ikut ya. Oh gitu. Ya, Jadi nggak ikut. ini kebanyakan teman-teman Malang kan, setahu saya ya. Tadi saya nggak ikut di awalan tuh. Jadi Indonesia nggak ikut, tapi kita bisa lihat klasemen orang super kaya. Kita hitung dari pertumbuhan CAGR-nya. Ternyata paling tinggi Pak Haryanto Cipto di Harjo nih. Lalu ada Marina Budiman, Lim Haryanto, ini cukup terkenal gitu ya. Dari 10 besar ini rata-rata didominasi oleh memang konglomerasi ya, alias sektornya banyak gitu ya. Dia tidak cuma berbisnis di satu sektor, tapi sebenarnya dominasinya banyak di sektor ekstraktif. Paling Pak dari nomor 5 ini Toto Sugiri ini paling dia bergerak di bidang digital gitu ya, atau data center. Sedangkan yang lain 10 besar bahkan 20 besar didominasi di sektor ekstraktif, terutama batu bara. Mengingat krisis energi terakhir ini akibat perang, akibat gejolak global yang lain, itu menyebabkan batu bara itu melambung tinggi harganya. Dan nikel juga sempat melambung harganya. Termasuk sawit gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan dinamika ini terjadi. Orang-orang super kaya ini sektor ekstraktifnya ikut naik, mereka semakin kaya juga. Nah, menariknya teman-teman sekalian, kalau tadi potret dari orang super kayanya, kita lihat potret dari sisi ini semoga tidak melompat ya PPT-nya ya. Ini ada data di mana kita membandingkan antara kekayaan warga di suatu provinsi dibandingkan dengan kekayaan legislatornya atau anggota legislatifnya. Kondisinya sangat-sangat timpang. Biasanya yang paling terkenal itu Yogyakarta. Yogyakarta itu provinsi dengan ketimpangan yang cukup tinggi gitu ya. Satu orang anggota legislatifnya itu memiliki kekayaan 412 kali. Lebih kaya dibandingkan rata-rata warganya. Nah, Gorontalo juga ternyata cukup timpang ya. Jadi di Gorontalo anggota DPR-nya berarti kaya-kaya itu, sultan-sultan mungkinnya. 810 kali lebih kaya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman Jawa Timur cukup timpang nih. Ini 355 kali lebih kaya dibandingkan dengan kekayaan warganya, anggota DPR-nya. Maluku Utara. Maluku Utara juga cukup timpang ya. Maluku Utara ada di bawah, nggak terlalu timpang sih dibandingkan Jogja ya. Nah, tapi dengan mitos pembangunan yang ada, saya kira Maluku Utara 74 kali lebih timpang gitu ya, lebih kaya dibandingkan warganya. Jawa Timur ini menarik ya, Malang terutama ya, yang mana dulu pernah satu rombongan anggota DPR-nya tuh masuk bui gitu ya, terjerat korupsi ya gitu ya. Ternyata kekayaannya itu semakin langgeng gitu ya di generasi DPR selanjutnya. Ini sebagai catatan, dan mungkin teman-teman di daerah lain yang ada di Indonesia. Jadi ini teman-teman bisa jadi bacaan bahwa ketimpangan kekayaan itu nyata antara pejabat dan
rakyatnya. Nah, ini ciri ketiga dari Prabowonomics. Nggak cuman orang super kayanya, tapi pejabatnya juga semakin kaya. Rakyatnya semakin miskin. Gitu. Ini saya kira sangat-sangat miris ya. Gitu. Nah, teman-teman, termasuk juga pejabat di kabinet, nggak cuma di legislatif. Kekayaannya juga sangat-sangat signifikan ya. Rata-rata kekayaan total kekayaan pejabat publik di era Prabowo Gibran, Prabowonomics itu mencapai 30 triliun rupiah. Nah, dengan jumlah pejabat yang semakin gemuk, 143 orang. Bandingkan dulu dengan tahun 2019 misalkan 57 orang. 2 kali lipat lebih, hampir 3 kali lipat jumlah pejabatnya. Nah, ini menyebabkan akhirnya juga kekayaannya semakin besar, akumulasi kekayaan para pejabatnya. Jadi ketimpangan tidak hanya di aset antar dengan legislatif, warga dengan legislatif, tapi juga dengan eksekutif. Nah, teman-teman, ini klasemennya. Lagi-lagi kita ngelihat klasemen yang pedih gitu ya. Mungkin teman-teman nyariin Mas Bahlil ganteng gitu ya, ada di posisi berapa gitu ya. Nah, ini di posisi 15 gitu ya, nggak terlalu besar ternyata MBG ini, Mas Bahlil ganteng ini. Nah, ternyata yang paling besar itu malah, yang menarik adalah yang paling besar itu peningkatannya gitu ya. Oh ini jumlahnya, jumlah asetnya 5,4 T itu diperoleh oleh Menpar, Menteri Pariwisata. Nah, dan ini menteri yang dikenal dengan kinerja yang buruk gitu ya. Seperti tidak mengetahui kinerja job desk-nya. Seperti memang karena tidak banyak background atau pengalaman di bidang pariwisata, termasuk pengelolaan manajemen pariwisata. Nah, tapi karena faktor kedekatan dukungan politik, kroni bisnis, Widianti ini menjadi menteri dan ternyata jeblok juga pariwisata Indonesia. Ini menteri yang kemarin bilang kalau dolar itu naik, ya kan? Dolar itu naik, itu menguntungkan pariwisata Indonesia. Nah, ini catat aja teman-teman ini. Nah, termasuk menteri-menteri yang lain, Sakti Wahyu Trenggono, gitu ya, Erick Thohir yang sekarang jadi ketua PSSI. Ini teman-teman bola bisa pantau kekayaannya itu 2,4 T, dan Prabowo Subianto juga kekayaannya sangat besar, mencapai 2 triliun. Nah, di situ juga ada Opung Luhut, ada Amran Sulaiman yang kemarin menggugat Tempo gitu ya, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa cek klasemennya. Kalau ini dari sisi yang terbesar, bukan peningkatannya yang paling besar. Nah, teman-teman, ini salah satu kesimpulan kami terkait dengan istilah Republik Oligarki. Jadi Prabowonomics yang digaung-gaungkan oleh para pendukung Prabowo itu malah kita namai bukan sebagai Prabowonomics, tapi ekonomi Republik Oligarki. Karena kenapa? Karena oligarki bisnis itu kawin-mawin dengan oligarki politik. Keluarga politik mencengkram kiri kanan atas bawah menjadi kroni politik, dan menjadi spesies yang sangat-sangat sempurna, yaitu oligarki politik. Di oligarki bisnis tadi hengki-pengki gitu ya, dengan melalui konsesi, melalui yang awalnya investasi politik, mendukung 1-2 calon baik di parlemen maupun eksekutif, akhirnya nanti mendapatkan proyek, akhirnya mendapatkan kemudahan bisnis dibandingkan dengan perusahaan lain, bahkan kekebalan hukum. Nah, kekebalan hukum ini kan salah satu indikator yang menyebabkan indeks persepsi korupsi kita lemah gitu ya. Nah, ini karena disebabkan oleh ini kawan-kawan, bahwa ternyata selama ini masih ada dinasti-dinasti dan memiliki kekayaan sangat luar biasa, hingga rata-rata itu 5,5 triliun. Dinasti Joko Widodo gitu ya, dinasti Megawati, dinasti Prabowo sendiri yang kita bicarakan sebagai Prabowonomics, SBY, Zulhas, Surya Paloh hingga Haritanu. Ini adalah ciri-ciri Prabowonomics. Nah,
atau identik dengan frasa yang kita sebut dengan neoliberalis gitu ya. Nah, tapi ternyata atau tidak jauh berbeda dengan kondisi ketika zaman Soeharto. Ketika bisnis itu bermesra-mesraan gitu ya dengan politik. Kebanyakan pengusaha juga berpolitik. Nah, makanya di dinasti ini beberapa itu adalah orang bisnis atau bahkan mendapatkan karpet merah ketika masuk BUMN karena pamannya jadi presiden, karena ayahnya jadi presiden gitu ya. Jadi mendapatkan karpet bisnis dan politik yang luar biasa. Total kekayaannya hingga 38 triliun. Ini ciri-ciri kemudian dari Prabonomics ya. Alias bagaimana oligarki bisnis dan oligarki politik itu kawin-mawin yang memunculkan dinasti-dinasti yang super kuat gitu. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan teman-teman. Ternyata peningkatan rata-rata upah buruh nasional kita itu cuma 1,94%. Alias tadi kalau dihitung per hari itu hanya sekitar 2.000-an rupiah. Nah ini kondisi yang mungkin nanti banyak dikritik ya oleh atau mendapatkan pandangan ya dari Mas Mukhtar ya. Kondisi ini terjadi ketika Prabonomics itu mampu merayu gerakan buruh gitu ya. Nah, nggak tahu itu masih dianggap gerakan buruh atau nggak, Mas Mukhtar nanti. Partai politik yang akhirnya bermesra-mesraan dengan politik. Saya juga kurang tahu apakah ada ketua partai buruh atau ketua serikat buruh yang akhirnya membantu presiden dengan sebagai staf ahli ya. Benchmarking di negara lain apakah ada? Karena ternyata kondisinya sangat, bagi saya pribadi sebagai seorang peneliti ekonomi gitu ya, itu agak lucu gitu ya. Karena seharusnya serikat buruh, partai buruh itu bernegosiasi dengan pemerintah di dalam dewan pengupahan misalkan, memperjuangkan upah yang layak, memperjuangkan insentif bagi pekerja, atau memperjuangkan penurunan PPN menjadi 8% misalkan, karena menguntungkan pekerja dan ekonomi. Tapi ternyata malah bermesra-mesraan dengan rezim gitu ya. Nah ini menarik sekali gitu ya. Dan masanya cukup besar gitu ya. Ini yang menyebabkan masalah ketika kondisi ekonomi yang berat mendekati krisis atau sudah krisis, itu tidak mendapatkan tekanan yang cukup dari gerakan buruh. Ini yang disayangkan ya. Karena bagaimanapun ekonomi itu tidak bisa bergerak secara bebas ya, tanpa indikator politik, alias ekonomi politik itu eksis. Kalau tekanannya kuat, itu kan akan clear keperpihakannya. Itu terbukti ketika di tahun 2024 Presiden mengeluarkan di akhir tahun 2024 awal 2025, Presiden menaikkan upah minimum itu mencapai 6,5%. Dan buruh melobi untuk 5 sekian persen atau 3 sekian persen. Buruh melakukan lobby-lobby dengan memberikan beberapa pilihan, 10 dan 8% kalau tidak salah. Akhirnya diambil jalan tengah, pemerintah waktu itu menaikkan menjadi 6,5%. Jadi lobby-lobby seperti ini, negosiasi yang powerful itu sangat-sangat diperlukan dalam konteks gerakan buruh. Yang mana buruh kita hanya mendapatkan kenaikan upah rata-rata itu 1,94%. Nah, kondisi juga diperburuk teman-teman dari sisi keuangan warga. Prabowonomics itu ternyata melanggengkan yang namanya mantap, makan tabungan. Jadi warga semakin tergerus ekonominya, omset menurun untuk para UMKM, bahkan sekarang ada pajak UMKM, teman-teman sekalian. PPN juga sempat mau dinaikkan menjadi 12%, alias masih berpotensi naik, bahkan sampai 15%. Lalu dan lain kebijakan lain-lain semua gitu ya. Termasuk akhirnya pemerintah lebih memilih MBG
Koperasi Merah Putih dan Danantara alih-alih meningkatkan anggaran untuk perlinsos, bahkan MBG itu diambil dari dana pendidikan dan dana kesehatan, gitu. Karena sebenarnya dengan pendekatan yang tepat itu bisa digunakan untuk bansos, perlinsos, atau pemberdayaan ekonomi yang lain. Nah, ini akhirnya menyebabkan tabungan masyarakat yang di bawah 100 juta itu menurun angkanya, alias kebanyakan dari kita, gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita. Nah, itu tabungannya itu di bawah 100 juta, akhirnya menurun. Sedangkan tabungan di atas 5M, wah itu meningkat. Nah, orang-orang kaya baru, OKB ini semakin banyak. Nah, jadi kondisi ini sebenarnya dibaca sebagai sebuah bentuk ketimpangan dari sisi simpanan di bank umum tuh, gitu ya. Rata-rata simpanan di atas 5M tuh jumlahnya naik drastis. Sedangkan rata-rata simpanan 100 juta itu menurun. Dia cenderung sempat agak stagnan tapi akhirnya turun di 1,6 triliun atau 1.600-an triliun. Nah, ini kondisi yang dari data teman-teman punya legitimasi untuk melawan Prabonomics nih. Dari sejak data dari super kayanya tadi, upahnya, tabungannya, gitu ya. Teman-teman saya kira punya senjata untuk bilang bahwa kalau Prabonomics kayak gini mending ganti deh kayak gitu ya. Mending kita evaluasi bersama kayak gitu. Nah, teman-teman selanjutnya kondisi ketenagakerjaan kita juga jauh dari kata ideal gitu ya. Tidak hanya dari sisi upah layak, tapi ternyata Gen Z ini kayaknya kebanyakan Gen Z ya di sini ya. Gen yang seharusnya adalah corong perlawanan, ternyata salah satu generasi yang paling banyak ditindas sekarang ini. Generasi muda itu paling sering ditindas. Pertama, anak mudanya itu semakin sulit mencari pekerjaan karena lama menganggurnya itu lebih lama. Mau lulusan SMA, mau lulusan sarjana, bahkan S2, S3, itu lama menganggur, itu lebih lama dibandingkan generasi yang lain. Gen Z itu mencapai 7,5 bulan. Jadi kalau misalkan Robby lulus kuliah gitu ya, itu kalau mengacu pakai Sakernas ini datanya BPS ya siap-siap menunggu 7,5 bulan gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sedangkan generasi yang lain lebih cepat. Termasuk ternyata sarjana itu tidak menjamin bahwa kita akan bekerja secara layak atau bekerja non kasar ya konteksnya, mungkin jasa. Tapi kebanyakan terserap dari sektor pekerja kasar. Nah, ini kalau kita lihat datanya BGN, Badan Gizi Nasional, teman-teman sekalian, dari 1,2, hampir 1,2 juta pekerja yang terserap dari BGN, kebanyakan itu, saya agak lupa angkanya, sekitar hampir 200.000 itu terserap sebagai pencuci ompreng. Nah, jadi kita sepertinya sudah siap-siap untuk say dada dengan reindustrialisasi. Omong kosong dengan reindustrialisasi. Karena yang diberikan insentif oleh pemerintah, yang diberi ruang lebih kuat secara fiskal oleh Prabonomics, itu adalah pencuci ompreng. Nah, jadi benar data BPS ini menunjukkan kondisinya akan memburuk. Nah, ini kan data di tahun 2025. Pencuci ompreng itu ternyata pekerja yang paling banyak diserap dalam SPPG, di dalam makan bergizi gratis. Ini kondisinya lagi-lagi tidak peduli kalian lulusan S1, S2 berpotensi tetap bekerja sebagai buruh kasar. Gitu. Teman-teman juga sebenarnya ada data-data yang lainnya terkait dengan jaminan sosial gitu, perlindungan kerja, tapi tidak saya kutip karena datanya agak rumit alias tidak asik buat ditampilkan. Tapi salah satu bentuk ketimpangan yang lain untuk para pemuda, generasi muda di zaman Prabowo ini adalah banyak pekerja yang cuti tapi nggak dibayar.
Nah, biasanya karena faktor kontraknya, faktor kerjanya dihitung harian. Nah, ini sebenarnya Gen Z paling banyak. Nah, lagi-lagi generasi muda kita ternyata persentasenya sangat tinggi ya, terutama di umur 15 sampai 17 tahun. Ini ternyata banyak yang cuti itu tidak dijadikan hak, tapi cuti itu dianggap tidak masuk karena tidak dibayar. Nah, kondisi ini saya kira sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Ini sebenarnya ikut memperkuat bahwa akhirnya kita harus mengakui bahwa 60% dari pekerja kita itu adalah pekerja informal. Teman-teman juga dari sisi UMR kita bandingkan dengan kebutuhan hidup layak ya. Kalau tadi kita bandingkan dengan persentase pertumbuhannya gitu ya, termasuk kita bandingkan dengan kekayaan orang super kaya. Kalau ini kita bandingkan di data KHL, kebutuhan hidup layak. Yogyakarta ternyata, saya tinggal di Yogyakarta, dan Yogyakarta sangat diromantisasi gitu ya. Nyaman kotanya, enak buat hari tua gitu ya, asik buat kuliah gitu. Ternyata 2,5 kali minus dibanding kebutuhan hidup layaknya. Jogja 2,2, kebutuhan hidup layaknya mencapai, saya agak lupa, sekitar 5 juta mungkin kurang lebih. Nah, kondisi lain juga terjadi di Kalimantan Timur yang kemarin bergejolak dengan gubernurnya, termasuk dengan istri gubernurnya. Nah, ini kondisi yang akhirnya bisa dijadikan bahan bakar lagi, bahwa Kalimantan Timur memang sangat timpang dari sisi UMR dibandingkan dengan KHL. Yogyakarta yang katanya nerimo ing pangdum itu gitu ya, atau kalau ditambah militerisme nerimo ing pangdam, itu ternyata kondisinya lebih buruk karena 2,5 kali lebih kecil dibandingkan kebutuhan hidup. Makanya yang terutama tinggal di daerah UGM, di kota Jogja, itu kerasa banget bahwa makanan pangan itu tidak lagi murah. Kalau yang tinggal di pinggir-pinggir mungkin masih bisa gitu ya. Hanya ada beberapa daerah yang sebenarnya KHL-nya itu bisa di-cover oleh UMR-nya. Nah, teman-teman, mungkin ini juga dari sisi perempuan gitu ya, dari sisi ibu. Apalagi kebetulan saya lihat lagi sering kongko koalisi sama teman-teman Ibu Berisik, Suara Ibu, Aliansi Ibu Indonesia. Ternyata kondisi yang tidak lebih baik itu terjadi karena untuk ibu-ibu yang bekerja dan ibu-ibu yang WFH itu beban ekonominya tuh lebih besar. Karena kebanyakan mereka, satu, kondisinya adalah urusan domestik itu tidak dianggap sebagai bentuk produktivitas. Ini masalah utamanya. Yang kedua, akhirnya mereka harus menanggung beban kerja, beban ekonomi lebih besar karena harus melakukan aktivitas lebih lama. Nah, makanya seharusnya potensi ekonominya bisa meng-create 19 juta, tapi beban gandanya itu atau waktu kerjanya jadi lebih panjang. Itu terjadi karena selama ini urusan domestik itu tidak pernah dihargai atau dianggap urusan-urusan remeh-temeh gitu ya, urusan perempuan. Padahal ternyata kondisinya beban gandanya itu sangat-sangat merugikan. Bahkan termasuk ketika ibu itu harus bekerja di rumah gitu ya. Nah, teman-teman, ini juga akhirnya nanti akan mengamini gitu ya, bahwa di perempuan itu juga terjadi misalkan upahnya itu cenderung lebih kecil. Kalau melihat dari data-data di World Inequality Report ya, saya tidak tampilkan di sini. Termasuk perempuan itu sekitar 600.000 lebih perempuan di Indonesia di tahun 2025, data Sakernas itu mengalami putus asa mencari pekerja. 600.000 lebih, bayangkan. Dan kondisinya semakin tua mereka akan semakin putus asa karena misalkan ada angka perceraian yang naik gitu ya. Angka perceraian cenderung naik di usia mulai cukup signifikan di usia 51 sampai 60 tahun. Itu paling besar. Di mana dia tidak hanya
menanggung beban ganda secara ekonomi, tapi juga menanggung beban sosial karena stigma biasanya. Nah, ini kondisi yang harus juga dipikirkan bahwa Prabowonomics tidak memberikan sedikit pun insentif soal daycare, soal misalkan insentif untuk ibu yang bekerja, insentif untuk ibu yang memiliki anak gitu ya, dan tetap bekerja. Nah, ini tidak pernah ada di dalam konsep Prabowonomics, tidak pernah dibicarakan. Yang ada kalau nggak MBG ya joget-joget. Nah, Koperasi Merah Putih joget-joget, dan antara joget-joget lagi, food estate joget-joget lagi. Nah, itu aja yang dipikirin sama Prabowonomics tuh. Teman-teman, masalahnya gitu ya, yang sering teman-teman hadapi di lapangan, yang sering gesek-gesekan sama kawan-kawan ini gitu ya, itu sebenarnya mengalami situasi yang tak kalah lebih baik gitu ya, alias sangat buruk. Nah, bahwa ketimpangan itu terjadi di tubuh militer dan di tubuh Polri. Nah, di militer dibandingkan dengan kepala staf dan sepantarannya gitu ya, itu ketimpangannya mencapai 18 kali lipat. Jadi tentara-tentara yang sering bilang halo dek gitu ya, dan akhirnya teman-teman balas dengan halo dek gitu, karena kebanyakan lulusan SMA juga kan, itu gajinya itu sangat kecil, atau 18 kali lebih kecil dari gaji jenderal-jenderalnya, kepala stafnya. Ini juga terjadi di kepolisian, bahkan di kepolisian lebih timpang lagi, 22 kali lipat. Ini gaji yang termaktub di dalam perpres ya, belum gaji-gaji yang lain ya. Nah, alias akhirnya kondisi ini yang menyebabkan tentara dan polisi itu akhirnya harus berbisnis. Dia harus mencari uang di luar dari tugasnya, di luar dari bidang keamanan, pertahanan, dan semacamnya. Ini yang menyebabkan akhirnya tentara, polisi bisa dipelihara oleh dinasti politik, diiming-imingi untuk mendukung mereka, dan diberi konsesi bisnis. MBG, Koperasi Merah Putih, lalu food estate, polisi tentara nanam jagung gitu ya. Dan ini terjadi di sektor-sektor yang lain, termasuk di bahkan yang menurut saya cukup ekstrim tapi jarang dikritik adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, mengingat beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu Prabowo ngomongin soal data misinvoicing atau tidak sinkron impor dan ekspor gitu ya. Padahal Dirjen Bea Cukainya orangnya dia, orang dari militer. Ini yang perlu menjadi catatan. Jadi teman-teman mungkin kalau ketemu polisi dan tentara di lapangan gitu ya, bilang aja gaji lo tuh kecil, nggak usah sok keras lah kayak gitu. Jadi kelihatan ketimpangannya. Oke, teman-teman, mungkin saya akan masuk ke sedikit gagasan yang ingin kami tawarkan gitu ya. Alih-alih memilih Prabowonomics yang tadi sangat-sangat problematik gitu ya, menyebabkan nilai tukar kita juga akhirnya melemah, sempat mencapai 18.000, nah, sekarang udah sedikit turun gitu ya, 17 ribuan, masih mepet 18.000, dan clear itu. Misalkan Prabowo bilang dolar tidak dipakai di desa, bukan kinerja pemerintah yang menyebabkan dolar nilai tukar rupiah menurun. Padahal kalau kita mau fair, kalau kita melihat catatan lembaga-lembaga rating internasional, lembaga keuangan, lembaga rating utang, salah satu yang membuat rating hutang kita turun, yang membuat akhirnya sentimen pasar itu buruk kepada IHSG, akhirnya secara eskalatif ke nilai tukar, itu adalah pengelolaan fiskal, teman-teman. Jadi clear bahwa pengelolaan fiskalnya itu bermasalah. Nah, maka dari itu sebenarnya penyebab nilai tukar rupiah memburuk itu ya karena pengelolaan fiskal, terutama soal MBG dan antara. Nah, oleh karena itu teman-teman, kami di Selios mengusulkan sebenarnya ada beberapa pajak yang tidak pernah disentuh, tidak pernah dibahas oleh
Prabonomics, yaitu pajak-pajak yang progresif, bukan regresif seperti PPN, bukan regresif seperti BPHTB, seperti obsen, pajak kendaraan bermotor, pungutan. Nah, tapi pajak untuk orang-orang super kaya. Misalkan 50 orang terkaya saja kita bisa dapat 93 triliun di tahun 2026. Dan kalau misalkan pakai skema batas bawahnya itu adalah 84 sekian miliar, kita bisa dapat potensi pajak kekayaan itu hingga ini angkanya sekitar 100-an triliun harusnya, bukan 752 triliun. Ini ini pajak ini ya, pejabatnya. Nah, jadi intinya kalau konteksnya 50 orang terkaya itu bisa 293 triliun. Kalau kita pakai skema yang lebih spread lagi, 84 miliar itu sekitar 144 triliun kalau tidak salah. Dan kalau kita fokus ke pejabatnya dulu, legislatif, kabinet, DPR, DPD, itu kita bisa mendapatkan 752 miliar per tahun. Saya kira ini nanti kita bisa diskusikan konsepnya seperti apa, termasuk pertanyaannya seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Robi. Terima kasih Mas Jaya Darmawan. Udah membagi ke kita gimana kondisi ekonomi Indonesia dalam konteks statistik, data, dan segala macam. Menarik. Kita juga nanti melihat dari narasumber lain. Tadi diingatkan bagaimana skema dari diskusi ini. Jadi tadi udah ada Mas Jaya Darmawan dari peneliti dari Celios. Ada juga nanti ada Mas Ken Buda Sumandaru dari peneliti Interpresna dan juga Serikat Buruh. Dan terakhir ada juga Muhtar Habibi. Nah, nanti teman-teman punya kesempatan untuk bertanya jawab setelah pemaparan materi dari ketiga narasumber. Berikutnya ada Mas Ken Buda, sudah ada di sini tadi ya. Apa mau langsung memaparkan? Ini tadi dari paparan Mas Jaya Darmawan yang menarik buat saya pribadi adalah tentang harta dinasti, politik atau pejabat publik itu sampai 5,5 triliun. Dan juga fakta yang saya tahu adalah dari satu siklus pemilu dari 2014 sampai 2019 ada datanya bahwa dinasti politik itu justru naik menjadi 3 kali lipat dalam penelitian Yus Kenawas sama Amalinda Tapirani, peneliti dinasti politik. Mas Ken Buda, apakah menurut? Silahkan. Halo, Halo, Mas Ken Daru sudah terdengar? terdengar ya? Terdengar suaranya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Aku sudah kirim ininya ke kalian ya, presentasinya. Harusnya sudah ada teman yang dibantu. Oke. Oke. Jadi ini presentasiku. Jadi selamat sore kawan-kawan semua. Aku akan mengambil titik berangkat dan metodologi yang berbeda ya dari paparannya pembicara sebelumnya, karena ya memang tradisi keilmuannya barangkali memang berbeda ya, dan titik tekan dari paparan ini memang akan jauh berbeda dari apa yang dipaparkan sebelumnya, karena pentingnya kita bicara hari ini adalah mengenali, kalau buat aku ya, pentingnya adalah mengenali titik-titik rawan
titik-titik rapuh yang bisa dieksploitasi oleh gerakan. Jadi ketika kita bicara soal apapun ya, soal Prabonomics atau peningkatan kehadiran tentara atau apapun juga, pada akhirnya itu kawan-kawan harus memutuskan strategi apa yang harus dipakai untuk melawannya. Jadi aku berharap gitu ya, paparanku hari ini akan membantu kawan-kawan untuk mengenali titik-titik rapuh yang bisa kawan-kawan eksploitasi ketika membangun satu strategi perlawanan. Baik, pertama-tama begini, buat aku Prabowo itu bukan satu hal yang berbeda secara secara mendasar dari Jokowi. Prabowo adalah kelanjutan logis dari apa yang sudah dibangun oleh Jokowi. Jadi walaupun istilahnya Prabowonomics atau apapun juga, dia tidak memperkenalkan sesuatu yang secara fundamental baru, tapi dia merupakan satu kelanjutan dari strategi ekonomi politik Jokowi. Dan ini yang kemudian mesti kita kunci dalam pembahasan-pembahasan mengenai Prabowo mengenai Jokowi adalah bahwa mereka bukan individu. Mereka adalah representasi dari satu kepentingan kelas tertentu. Jadi yang perlu kita kenali bukan Prabowo-nya, Jokowi-nya, tapi kepentingan kelas apa yang mereka wakili. Pertama-tama itu dulu. Jadi aku akan memulai begini. Jadi ini tesisnya yang akan aku jelaskan dalam presentasi. Apa yang dilakukan Prabowo saat ini adalah sebuah ekspresi dari keputusan kelas berkuasa bahwa dalam menghadapi konvergensi 3 krisis global, depresi ekonomi, krisis iklim energi, dan perebutan hegemoni mata uang, kooptasi saja tidak cukup. Dibutuhkan tentara. Itulah titik perbedaan antara jadi Prabowo ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun oleh Jokowi, tapi dia memperkenalkan satu hal yang spesifik, ya, bahwa dia bisa menjadi jembatan antara pengusaha dengan tentara. Oke, next. Aku mulai dengan teka-teki MBG. Karena semua orang sebenarnya bingung ya, ini MBG ini sebetulnya ini apa gitu, kenapa Prabowo sangat memaksakan ini. Program yang diluncurkan Januari 2025 ini saat ini sudah menjangkau 20 juta penerima, realisasinya 41,3 triliun per Agustus 2025 gitu ya. Tapi lihat tuh angka lainnya. Ya. Ada 11.000 anak yang keracunan. Ini data BGN loh. Ya. Badan Gizi Nasional ini datanya mereka sendiri. Dan tidak ada satupun penegakan hukum terhadap semua kelalaian ini. Jadi itu dianggap angin lalu saja, dianggap cost of business aja, cost of doing business. Nah, yang terakhir adalah bahwa anggaran MBG itu ternyata kemudian dipangkas dari angkanya awal 335 triliun menjadi sekarang 268 triliun. Dan nanti kawan-kawan bisa cek soal angka. Nah, pertanyaannya yang kemudian harus kita tanyakan adalah
mengapa pemerintah yang sedang defisit, mengapa pemerintah yang sedang mengalami kesulitan fiskal memaksakan diri untuk menggelontorkan belanja sosial terbesar